3 tahun setelah invasi besar Rusia dimulai, perang di Ukraina belum menunjukkan tanda akan berakhir. Kedua pihak masih bertahan di garis depan, dan setiap bulan medan tempur berubah mengikuti pola baru serangan udara, serangan drone, serta rotasi pasukan. Situasi ini tidak lagi hanya soal perebutan wilayah, tapi soal kemampuan bertahan dalam perang jangka panjang. Rusia kini menekankan ketahanan, sementara Ukraina berupaya mempertahankan inisiatif dengan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Wilayah timur Ukraina, khususnya Donetsk dan Zaporizhia, masih menjadi pusat pertempuran utama. Di kota Pokrovsk, pasukan Rusia dan Ukraina terlibat pertempuran intensif yang menentukan jalur logistik ke barat. Bagi Rusia, penguasaan kota ini berarti mengamankan akses menuju Donetsk dan menekan pertahanan Ukraina di sekitarnya. Sementara itu, Ukraina terus melancarkan serangan drone ke wilayah Rusia, termasuk ke depot minyak dan fasilitas militer di Belgorod serta Crimea. Tujuannya bukan hanya militer, tapi juga simbolis, menunjukkan bahwa Ukraina masih mampu menyerang balik. Sebaliknya, Rusia meningkatkan serangan udara ke infrastruktur energi Ukraina, termasuk pembangkit listrik dan gudang amunisi. Serangan ini membuat banyak wilayah mengalami pemadaman listrik di tengah musim dingin, memperlihatkan bahwa perang kini juga menyasar sektor logistik dan ketahanan sipil. Dalam perang ini, satu sistem pertahanan yang paling sering disebut adalah Pansir, atau lebih tepatnya Pansir S1 dan versi terbarunya Pansir S2. Sistem ini bukan senjata serangan, melainkan pertahanan udara jarak pendek yang dirancang untuk menembak jatuh drone, rudal jelajah, dan amunisi berpemandu yang terbang rendah. Rusia menempatkan Pansir di banyak titik strategis, mulai dari pangkalan rudal Iskander, fasilitas logistik, hingga di sekitar kota Moskow sendiri. Tujuannya jelas, melindungi fasilitas penting dari serangan drone dan rudal presisi yang kini semakin sering digunakan Ukraina. Sistem ini bekerja dalam struktur pertahanan berlapis Rusia. Di level atas ada S-400 untuk target jarak jauh, lalu Buk M3 dan Tor M2 untuk jarak menengah, dan Pansir sebagai lapisan terakhir untuk menangani ancaman berprofil rendah di jarak dekat. Keunggulan Pansir ada pada mobilitas dan efisiensinya. Unitnya bisa dipindahkan dengan cepat, beroperasi secara mandiri, dan mampu melacak banyak target sekaligus. Karena itu, sistem ini menjadi bagian penting dari pertahanan Rusia terhadap serangan drone dan rudal kecil yang sulit dideteksi radar besar. Namun, efektivitas Pansir tidak mutlak. Ukraina mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah unit Pansir di garis depan, menggunakan rudal dan drone kamikaze. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perang modern, tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar sempurna. Kecepatan adaptasi dan kemampuan deteksi menjadi faktor yang lebih menentukan. Sejak 2023, Rusia mulai meninggalkan pola serangan besar-besaran yang berisiko tinggi. Fokusnya bergeser menjadi perang ketahanan jangka panjang. Moskow menekankan stabilitas logistik, perlindungan wilayah yang sudah direbut, dan peningkatan serangan jarak jauh ke infrastruktur Ukraina. Rusia juga menggabungkan berbagai jenis teknologi, dari sistem lama seperti Tang T-72 hingga teknologi baru seperti drone kamikaze, Grand 2, dan sistem Pansir yang saling melindungi di lapangan. Tujuan utamanya bukan sekadar menyerang, tapi menjaga agar pasokan energi, industri militer, dan jalur suplai Rusia tetap aman dari serangan balik Ukraina. Dalam konteks ini, Pansir menjadi bagian dari strategi bertahan, bukan alat dominasi. Respons dunia terhadap perang ini tetap terbelah.
Negara-negara Barat, terutama anggota NATO dan Uni Eropa, terus mendukung Ukraina secara militer dan ekonomi. Mereka menilai invasi Rusia melanggar hukum internasional dan tatanan global pasca Perang Dunia Kedua. Namun, tidak semua negara bersikap sama. Beberapa negara besar seperti China, India, dan banyak negara di Asia serta Afrika memilih posisi netral. Mereka menyerukan dialog dan menolak ikut serta dalam sanksi dengan alasan stabilitas ekonomi dan kepentingan energi. Bagi Rusia, sikap netral negara-negara ini sangat penting. Moskow masih bisa menjual energi, mendapatkan komponen, dan menjaga hubungan ekonomi di luar blok Barat. Hal ini membuat upaya isolasi Rusia oleh negara-negara Barat tidak sepenuhnya efektif. Sementara itu, negara-negara Barat mulai menghadapi tekanan politik dan ekonomi di dalam negeri. Biaya bantuan militer yang tinggi, ditambah krisis energi dan inflasi, membuat sebagian masyarakat mempertanyakan berapa lama dukungan terhadap Ukraina bisa dipertahankan. Di satu sisi, perang ini masih bersifat regional. Namun di sisi lain, ketegangan antara Rusia dan NATO terus meningkat. Setiap kali Barat mengirim senjata baru ke Ukraina, Moskow memperingatkan kemungkinan eskalasi. Rusia juga memperkuat postur militernya di Laut Hitam dan perbatasan Barat, sementara Ukraina terus menerima bantuan teknologi pertahanan udara modern. Kedua pihak sama-sama berhati-hati karena eskalasi besar bisa melibatkan kekuatan yang jauh lebih luas. Pada titik ini, perang telah berubah menjadi permainan keseimbangan. Rusia berusaha mempertahankan wilayah dan posisi strategisnya, sementara Ukraina bertahan agar tidak kehilangan kedaulatan. Di luar itu, dunia berusaha mencegah agar konflik ini tidak melebar ke wilayah lain. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.